salah satu rahasianya Pak Kalau Wo baru nih. ya. Ini memang kalau saya pegang remah dan Nanamnya kan banyak gini. ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aidina Garden, ketemu lagi ya. Kita berada di tempatnya Pak Wo lagi nih. Nampaknya beliau baru sibuk Pak Wo. Lumayan. Ya namanya petani ya kayak gini. Pertama sibuk. Ya sebelumnya Pak Wo salim dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Kalau Sehat? kabar tetap baik, sehat. Baik, rahayu semuanya. Ya. Oke, Pak Wo. Baik, Pak Wo. Mumpung ketemu Pak Wo lagi nih. Ini ada pertanyaan dari beberapa sahabat dari Aidina Garden tentang penyemaian aglonema. Ya. Karena kemarin ada video dari Pak Wo ini nampaknya menarik dan jadikan mereka penasaran begitu. Siap. Oke, tentang cara menyemai bonggol untuk aglonema gitu. Oke, tapi sebelumnya nanti Pak Wo ngasih contoh dulu untuk yang disiapkan ini ya Pak Wo ya. Ya. Ini potong apa Pak Wo ini? Potong tempat. Nanti. Potong di tempat Potong di tempat. dan tanpa akar. Tanpa akar. Tanpa akar. Ini juga ada berapa nanti Pak Wo? Ada 3 aja lah. Kasih contoh aja ya, 3 Pak Wo aja. ya. Oke, siap Pak Wo. Nanti banyak sekali ini mau dipotong semua. Ya, masa masuk video semua. Tapi tenaganya. Oke Pak Wo, jadi kalian semuanya kita step yang pertama tadi yang sampaikan Pak Wo bahwa untuk yang pertama nih kita potong di tempat dulu tapi tetap tidak memakai akar, dan bagaimana caranya mari kita mulai. Oke Pak Wo, silahkan. Ini yang pertama ini dulu. Pertamanya diutak-utik gini dulu. Oke. Pokoknya ya kayak gini. Yang dipotong Potong sininya ada nggak apa-apa. di atas ruas. Nah, di atas ruas, jangan di bawah ruas, jangan dipaskan yang kena mata. Oh gitu. Ya selesai gitu aja Pak Wo. Iya gini, memang Tuh. cepat. Oke, kemudian Dikasih kapur sirih gini aja. kapur sirih. Oke. Sama sini. Yang bawahnya juga. Iya. Ini mungkin kita mengulangi yang dulu-dulu Pak Wo ya. Iya. Sebelumnya, konten-konten sebelumnya. Oke, siap. aja. Tapi nanti kita fokusnya di bagaimana penyemaian yang paling benar Pak Wo ya. Iya. Agar semai aglonema tanpa akar ini bisa berhasil gitu. Oke. Pasti berhasil. Oke, siap. Kemudian yang selanjutnya Soalnya sudah berkali-kali, ribuan kali Pak Wo ya. Iya. Ini nampaknya rapat Pak Wo ya. Nah, rapat ini, juga nggak apa-apa. ini gimana? Oke. Memang rapat kayak gini. Oke, siap. Sudah kepotong. Ya. Oke, Pak Wo. Ini dapat potongan yang kedua, contoh yang kedua tanpa akar juga. Hanya sudah. Tadi kok dibuang Pak Wo daunnya? Ya nggak apa-apa, itu untuk keluarnya akarnya itu loh. Oh, maksudnya gimana? Akarnya pasti kan di Keluar ketiak di sini. ketiak daun itu Pak Wo ya. Oh, biar akarnya mudah keluar, dipotong ya Pak Wo ya. Karena memang tadi rapat Pak Wo ya. Kalau sejenis Tricolor Oh, ini jenisnya aja itu pasti jenisnya- rapat-rapat. ini tricolor Pak Wo ya. Tricolor. Oke, kita lihat dulu Pak. Ini potongannya Pak Wo Pak ya. Oke. Terus kemudian diberi kapur sirih. Memang kapur sirih sekali lagi ya. Bahannya mudah, murah. Mudah, murah, 10.000 dapat banyak sekali. Dapat satu karung kecil. Oke, siap. Lanjut di potongan yang ketiga. Ini agak besar nih. Nih, Ini agak besar merah-merah. ini kata orang nih red strawberry kata Red orang. strawberry. Bentar Pak, kita dekatkan dulu. Oh ya. Nah, kita mau belajar jangan cepat-cepat, pelan-pelan ya. Ini Oke. Kita lihat. silakan begini. Daun bawahnya diperlihatkan daerah ruasnya Pak Wo ya, Ruasnya. agar kelihatan. Ya, Sebentar belum dipotong. Ini pakai gunting enggak masalah? nggak masalah. Enggak masalah benar. Mau pakai peso nggak masalah, gunting nggak masalah. Oke, kalau tadi pakai gunting, sekarang pakai pisau coba Pak. Ya nggak apa-apa. Kasih contoh biar. Sebenarnya peso nanti buat
potong-potong yang lain. lain. Oh gitu. Nggak apa-apa, ini buat contoh. Ya. Kalau tadi kan sudah pakai gunting, yang ini pakai pisau. Oke. Caranya juga sama Pak ya. Sama saja. Motongnya di tengah-tengah ruas Pak ya. Kalau pas di ruas nanti kena mata tunasnya. Iya. Oke, sudah kepotong. Seperti itu. Ini tetap ditutup sama kapur sirih. Gitu Ya. dulu. Kemudian ini hasil potongannya. Ini besar gini Pak ya. Iya. Daunnya banyak begini. Sebentar Pak jangan cepet-cepet wah Pak ini. Ini kan daunnya kan banyak, ya kan Pak ya. Ini kemudian dia tanpa akar. Ya kan. Kalau untuk secara logikanya, kalau daunnya banyak nanti kan penguapannya tinggi. Padahal tanamannya ini belum punya akar. Nah itu serapan unsur harianya bagaimana Pak Boy? Ini nanti dikurangi ini. Kurangi 2 daun aja nggak apa-apa ini. Oh daunnya dikurangi untuk mengurangi penguapan tadi. Sendiri. Ya. Dipotong begitu. Oke siap. Dipotong bagian bawahnya. Jangan eman-eman, pokoknya potong aja. Jangan eman-eman karena fokus kita mau banyak Pak Wo ya. Kalau eman-eman nggak jadi banyak Pak Wo. Iya no. Kalau nunggu anakannya itu pasti lama. Pasti lama itu. Oke. Nah, kayak gini nih. Oke siap. Lanjut dikasih kapur sirih. Kayak gini. Oke pelan-pelan lagi Pak Wo, dari tadi dan dari dulu pakai kapur sirih ini contohnya kapur sirih. Dari tadi dulu harganya bro 10.000 dapat 1 karung. Pakai kalsit itu saya ini. Kalsit ya? Bisa kalsit, ya? Bisa. Kapur pertanian atau dolomit bisa. Dolomit bisa. Tapi kalau ini Pak Wo pakai kalsit. Kalsit ini. Iya. Oke. Ya kan semuanya boleh pakai kapur sirih bisa, kalsit bisa. Juga bisa. 10.000 dapat 1 karung. Iya, ini budidaya. Itu buat beribu-ribu tanaman. Ya, murih gurih. Nah, ini budidayanya untuk operasionalnya murih, ya, hasilnya juga banyak. Oke Pak Wo. Hasilnya pasti. Oke siap. Tadi kan sudah dipotong. Terus kita pengen tahu cara nanamnya Pak Wo. Siap. Kalau tadi kan dipotong bagian atas ada banyak daunnya Pak Wo ya. Nah, ini karena tanpa akar. Itu kan otomatis kita harus tahu medianya seperti apa. Kita lihat Pak Wo gimana. Medianya ya kayak itu kayak yang kemarin-kemarin itu. Bentar pelan-pelan Pak Wo. Nah ini medianya. Oke. Karena ada yang tanya Pak Wo. Ini banyak sekali tanya. Daripada saya ngetik saya buat video ini. Jadi media untuk semai yang tanpa akar itu komposisinya Pak Wo tolong disampaikan. Ini sekam fermentasi 1. Sekam fermentasi 1, ya. Terus sekam bakar 1 juga nggak apa-apa, 2 juga nggak apa-apa. Sekam fermentasi 1, sekam bakar 2. Ya. Terus kokopit 2. Kokopit 2. Berarti yang sedikit tadi fermentasi. Fermentasinya ya. Jadi kita ulangi Pak Wo. Sekam fermentasi 1, sekam bakar 2. Kokopitnya 2. Oke, ini hasilnya seperti ini. Ini memang kalau saya pegang remah sekali. Kalau bisa sekam bakarnya yang udah lama, jangan yang baru. Oh gitu. Nah, ini ilmu ini. Ini kan semuanya. Nah, ini mungkin salah satu rahasianya Pak Wo. Kalau baru nih. Ya nanti disiram terus, nanti ditempatkan ya terserah, tempatkan yang tempat sejuk juga nggak apa-apa. Oke, gini Pak Wo. Kita dapat sekam, mungkin beli beli di tempat penjualan pupuk atau media itu, kemudian tidak langsung dipakai, maksudnya begitu? Ya, dilihat juga kelihatan sebenarnya. Enggak, maksudnya kalau beli itu kemudian tidak langsung dipakai, dijereng begitu atau gimana? Di dalam karung aja nggak apa-apa, disiram terus dulu. Oh begitu. Siram terus. Nah, ini kan mungkin ini salah satu rahasianya Pak Wo ini. Jadi memang untuk kalau sekam bakar yang baru beli itu memang mungkin masih panas begitu Pak Wo ya? Panas. Sehingga mempengaruhi hasil semaiannya Pak Wo ya? Panas itu kurang tumbuhnya bisa lonjot nanti. Bisa lonjot. Wah itu ini ilmu penting ini. Jadi kawan-kawan semuanya untuk sekam bakarnya ini dari Pak Wo ya.
sekam bakarnya kalau bisa itu yang sudah lama. Nah, kalau kira-kira beli 1 bulan lah. Nah, kalau beli ditaruh dulu, kemudian katanya Pak O tadi disiram dan dibiarkan dulu 1 bulan begitu Pak O ya, tidak langsung dipakai. Jarang dipakai. Nah ini kan Jadi semuanya. gara dulu juga nggak apa-apa. Nah ini jadi titik fokusnya, karena memang sekam bakar ini penting Pak O ya, penting sekali karena dia tidak disukai jamur Pak ya. Iya. Dan untuk potongan tanpa akar itu memang bagaimana caranya agar bonggolnya itu tidak lonyot. Nah itu, oh masya Allah. Terima kasih Pak O. 99%. 99% biasanya hidup. Itu kalau Pak Wo. Iya. Kalau Pak Wo, Jangan disamakan dengan kita Pak Wo. soalnya Pak Wo juga pakai nutrisi. Oke siap. Nanti nutrisinya nanti Pak Wo ya. Ya, Oke, karena sudah disiapkan ini nutrisinya. Tapi nanti ya. Oke, kita lanjut ke media tadi. Setelah dipotong kemudian kita siapkan potnya. Potnya memang ukurannya kecil Pak Wo ya. Iya. Kan semuanya potnya nggak usah besar-besar. Tinggal tanamannya kalau yang besar tadi ya yang agak gede ini. Oh ya, melihat struktur tanamannya otomatis Pak Wo ya. Iya. Oke, kalau ini yang kecil, Kecil nanti. contohnya yang kecil. tadi apa? Tricolor tadi Pak ya. Coba kita pengen lihat dulu Pak Wo cara nanamnya. Oke. Ini udah saya siapkan kayak gini. Ah. Ini dikasih nutrisi sedikit aja nggak apa-apa. Oh iya, oke siap. Ini terus diaduk gini. Ini diberi direndam Pak Wo ya? Iya, Direndam dengan Ya. air dan juga diberi nutrisi. Ya, dikit Oke. aja nggak apa-apa. Oke, untuk nutrisi nanti kita tanya Pak Wo ya. Ya, terus kemudian Ini aja. sebentar Pak Wo, tadi direndam. Ah, Direndam kemudian diambil, ditaruh sini. ya, Kondisi memang basah Pak Wo ya? basah. Oh, begitu. Jadi nggak kering seperti ini ditaruh pot tapi Basahi dulu, Oh, gitu. direndam. Oh, gitu. Kalau kering gini nanti dikocor tetap ininya masih kering. Masih kering. biasanya. Wah, ini kawan-kawan semuanya. Jadi kawan-kawan semuanya, ilmunya dari Pak Wo, kalau nyemai itu medianya kondisi basah. Basah. Ya, kondisi basah. Oke. Nanti biar penyiramannya gampang. Mudah. Oke, siap. Masuk Pak Wo. Ilmunya Contohnya ini jos. aja. Oke, yang ditanam ini ya. Ini jenisnya mungkin suksom Pak Wo. Susom batik lokal. Oke, kita lihat, kita dekatkan. Tinggal ditimbun begitu. Iya. Oke. Ini eksklusif kan kawan ya, sekaligus menjawab pertanyaan yang sering kali masuk ya. Media semai untuk potongan tanpa akar. Ini agak rada madet. Agak sedikit madat gitu ya. Biar Padat nggak- ya. biar nggak goyang Ya, Yang nggak biar nggak goyang. goyang. Oke, siap. Oke. Memang Tidak perlu disungkup. tidak perlu disungkup Pak Wo. Tidak perlu disungkup. Benar ini. Iya, benar. Kita tanya beneran loh Pak. Iya, Masa seperti ini nggak mau disungkup? nggak usah disungkup. Tapi ditempatkan di tempat yang sejuk, Ya, pokoknya di tempat di bawah paranet lah. planet begitu ya. Nah, kalau disungkup itu udah kadaluarsa itu. Maksudnya ilmunya. Kalau ini nggak perlu Dan disungkup. repot Pak O ya. Repot, Kalau terlalu repot. hasilnya pun tidak terlalu beda jauh. Ruwet. Kalau cuma satu nggak apa-apa. Kalau Pak Wo kalau modalnya kan banyak. Ribuan puluhan ribu, Ah. nggak capek tangannya. Repot. Repot. Nah, setelah ini Hasilnya seperti ini kawan-kawan, saya pegang. Ini hasil semai dari Pak Wo langsung ini, eksklusif nih. Nah, seperti ini. Jadi memang agak madat seperti ini dan ketika digoyang ya kuat Pak Wo ya. ya kuat. Memang nggak bergerak ya. Memang padat Pak Wo ya. Padat, Harus padat, harus padat. Ya. Karena tidak ada akarnya ya Pak ya. Kalau Ini nanti terus Hmm, bawahnya dikasih tataan itu aja. tataan, Ya, tataan tataan itu kayak itu loh. lepek gitu. Lepek, Mas. ya. Katakanlah ini aja. Nah, katakanlah ini aja. Kasih lepek gitu. Kasih lepek, Heeh. nanti Heeh. di sini dikasih air. Lepeknya dikasih air. Dikasih air, Heeh. dikasih nutrisi sedikit, Nutrisi, heeh. 1 bulan keluar akar. Keluar akar. Iya. Oke, Ini siap. cuma contoh aja Contoh ini. dulu. Oke, siap.
Kita Ini contoh. ke tema yang nutrisi nanti Ya. di belakang. Oke, siap Pak Wo. Ini kita sudah untuk dikasih contoh untuk semaian yang tanpa akar yang potongan tadi. Lanjut di fokusnya Pak Wo. Ini juga sangat penting sekali. Nggak apa-apa. Penting sekali karena pertanyaannya video kemarin kan pada penasaran kok bisa nyemai bonggol itu bisa tumbuh tunas gitu loh Pak Wo, dan apa medianya dan bagaimana caranya. Oke Pak Wo, dilanjut Pak Wo. Oke, siap. Ini aja ya. Ini sebagai contoh sini. Sebagai contoh. Oke, seperti Contoh ini. tulodo example. Example. Yes, pokoknya komplit ya. Ya. Oke. Di sini- Pelan-pelan Pak Wo, sekali lagi. Mohon pelan-pelan. Nah, ini Siap, no. ini muridnya bukan seperti jenengan yang sudah paham ini. Nih. Kita ini pemula ya Pak. Oke, ini kan kawan, ini adalah contoh aglonema yang batangnya panjang. Soalnya panjang ya. Sebentar Pak Wo. Nah, batangnya panjang seperti ini. Oke. Nanti dipotong-potong jadi beberapa bagian untuk kemudian disemai begitu Pak Wo. Ya, siap. Oh, begitu. Oke, memang yang dipilih batangnya panjang. yang bagaimana Pak Wo? Yang kalau saya pegang ini agak tua ya Pak, warnanya agak gelap ya. Iya. Memang pemilihannya seperti itu atau bagaimana? Yang agak tua begini atau jangan tertawa Pak Wo. Ini Ya, beneran siap, kita siap. belajar nih Pak Wo. Oke, siap, siap. Yang bagaimana? Yang muda pun nggak masalah atau memang harus seperti ini? Ini Yang muda nggak masalah. Yang muda juga nggak ada apa-apa. masalah. Iya. Muda kan masih empuk itu Pak Wo. Iya, tapi nggak masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Oke. Yang ini aja, contohnya ini aja. Ini pisau ini. Ya, ini contohnya seperti Katanya ini. Yang ini seperti bisa. ini bisa. Dipotong-potong Ini bisa. agak muda ya Pak Wo. Nah, bisa. Oke, siap. Oke, kalau demikian, kalau untuk bonggol yang masih muda tidak masalah Pak Wo ya? Nggak masalah. Tidak masalah. Oke. Ini kita dikasih contoh sama Pak Wo. Ini ada 2 batang ini Pak ya. Iya, 2 batang ini yang nanti mau dipotong Pak Wo seperti ini. Baik kan kawan, kita pelan-pelan Pak Wo ya. Siap. Sekali lagi pelan-pelan biar kita paham. Ya. Oke. Baik, selanjutnya dipotong Pak Wo. Oke. Silahkan dilanjutkan. Siap. Ya, dipotong seperti itu. Wah, potong ini ya. Oh, yang di bawah akarnya Akarnya masih ada. Masih ada. Nah, ya. ini juga masih ada akarnya nanti. Oke, sekali lagi motongnya di tengah ruas Pak Wo ya. Iya. Jangan sampai nanti. pas. Iman-iman kalau sampai kena apa namanya ruasnya. Ini ada akarnya Pak Wo. Ada akarnya nggak apa-apa. Biarkan begitu atau dipotong? Potong juga nggak apa-apa nanti. Karena nanti kita nyemainya tanpa akar Pak Wo ya. Oke, siap. Ini berarti sudah terpotong 2 seperti ini. Kemudian Ini dikasih dulu, nanti nggak lupa. oh ya Bu. Lukanya dikasih kapur sirih. Oke, siap. Ya, baik. Lanjut Pak Wo. Oke. Kita belajar cara potongnya kalian sekarang Pak Wo. Ini kita sudah dapat potongan 1 dan 2. Oke, kita lihat pelan-pelan Pak Wo. Contoh aja ya ini ya. Oke, bentar. Ini kan beberapa ruas Pak Wo. Iya. Nah, untuk motong yang tanpa akar bonggol itu berapa ruas Pak Wo? Standarnya lah, Standarnya 2-3 lah. sekitar 2 atau 3 tunas gitu ya. Aja ya. Kalau ini berapa ruas ini? 2 atau 3 ya? 3 ini 3 ruas. Motongnya di tengah-tengah ya kan kawan ya. Nah, siap. Ini masih dipotong lagi atau bagaimana? Dan nggak usah aja nanti. Oh. Kelamaan nanti ya. Oke, berarti dapat 1 potongan untuk yang ini. Oke, Ya sebenarnya bisa ini. bisa. Tapi kan jumlahnya berhubung banyak. Heeh. Ya udah. Siap. Selanjutnya yang ini agak panjang kan kita lihat cara potongnya Pak Wo. Kalau tadi 3 ruas dikurangi daunnya. Oke, ini kita lihat pelan-pelan Pak Wo. Ini berapa ruas Pak Wo? Ya 2 atau 3 itu? 3 ini. 3 juga. Berarti rata-rata 3 Pak Wo ya. Oke, selanjutnya Ini ini 2 atau 3 ini ya. 2 kalau ini 2, berarti memang
Ya kalau satu ruas gimana toh Pak Wo? Kalau satu ruas itu ya bisa, tapi resiko itu loh. Resiko ya. Tur lama banget. Lama. Lama banget. Kalau 2 atau 3 ruas kan mungkin yang satunya agak gagal, mungkin yang lain masih ada tunasnya begitu Pak ya. Tapi kalau 2-3 ruas berarti nanti munculnya juga beberapa tunas Pak Wo? Iya. Atau biasanya satu tok begitu? Kalau atau bisa ya satu aja dulu. Satu aja. Oke, siap. Sudah. Jadi sudah dapat 4. Ini masih dikurangi lagi nih. Kurangi lagi. Dipotong lagi atau dibiarkan seperti itu Pak Wo? Cukup ini aja. Cukup saja. Oke, Ini kita cuman dapat contoh aja ini. contoh. Oke. Siap Pak Wo. Kita dapat Lamaan. 4 bonggol ini. Ini contoh dari Pak Wo. Kita lihat aja. dekatkan dulu. Nah, ini 2 ruas, 3 ruas. Selanjutnya Pak Wo dikasih kapur sirih ini ya. Dulu. Cukup dioles-oleskan Nanti begitu ya. setelah udah agak kering lukanya itu, nanti ya mau seperempat jam, setengah jam, 1 jam itu ditanam nggak apa-apa. Oh, berarti ditunggu keringnya dulu. Iya. Tidak langsung ditanam. Tidak langsung. Oke. Ini cuman contoh aja kayak gini. Biasanya kalau Pak Won nanamnya kan banyak gini. Ini penuh. Penuh gitu ya. Nah, ini harus dibasahi dulu. Ditaruh di tempat ember itu, dikasih air dulu. Iya. Terus ditaruh seperti ini semula. Oke, pelan-pelan Pak Wo, pelan-pelan. Jadi tadi bentar. Ini contoh saja dari Pak Wo. Ini medianya yang tadi, komposisinya tadi ya. Iya. Mungkin diulangi Pak Wo tadi komposisinya. Sekam fermentasi 1. Kemudian sekam bakarnya 2, kokopitnya 2. Itu kawan-kawan ya. Kemudian setelah tadi dipotong bonggolnya, ini medianya ditaruh di tempat penyemaian, dan sebelum ditaruh tadi Pak Wo direndam dulu. Direndam dulu di dalam air ya Pak ya. Kemudian diberi yang di ember tadi. Seperti itu. Ini. Seperti ini nih. Ini jadinya seperti ini. Kemudian baru ditaruh di tempat penyemaian Pak Wo ya. Kalau boxnya ini bawahnya berlubang Pak ya. Berlubang. Harus berlubang. Harus berlubang. Oke. Sedikit aja nggak apa-apa. Oke, siap. Setelah diratakan begitu, kemudian ditanam. Ditanam kayak gini lah. Contohnya kayak gini. Nah, ini contoh aja. Iya. Oke. Ini. Seperti ini. Nah, setelah kayak gini. Berarti naruhnya memang horizontal, bukan vertikal begini. Tapi Pak Wo biasanya vertikal gini atau horizontal gini? Begini. Seperti ini, mendatar begitu Pak Wo ya. Mendatar. Begitu. Siap. Dan ini kan beberapa ruas. Ini kan nanti keluar akarnya di mana Pak Wo? Ya di antara ruas ini atau di antara ruas ini. Oh begitu. Terus kemudian setelah seperti ini ditutup kayak gini. Ditutup. Tutup ringan aja. Tipis-tipis. Begitu. Nanti disemprot yang basah. Disemprot. Bawahnya basah, nanti disemprot sedikit juga basah ini. Oke. Berarti tadi medianya dalam kondisi basah. Tidak perlu disiram lagi. Tidak perlu disiram lagi. Tidak perlu disiram lagi. Oke. Cuman yang atasnya aja. Yang atasnya. Nanti setelah tadi medianya basah, kemudian ditaruh bonggolnya. Setelah itu baru disiram lagi dengan nutrisi. Kering biasanya. Kering. Untuk gini. Begitu. Untuk menutupi yang tipis tadi kering ya Pak Wo ya. Untuk membasahi itu dikasih siraman begitu. Coba kasih contoh Pak cara menyiramnya Pak. Jadi kalau Pak Wo nyiramnya gimana? Ini. Oke. Kayak gini. Oke, siap. Ini 2 liter. 2 liter. 2 liter. Kalau Pak Wo. Nah, ini selanjutnya kawan-kawan, ini selanjutnya temanya adalah nutrisi dari Pak Wo. Nutrisi dari saya ini. Sebentar Pak Wo, pelan-pelan. Ya ini tadi 2 liter. Kemudian Pak Wo menyiapkan nutrisi. Ini nutrisi dari buatannya Pak Wo, ini POC ya, pupuk organik cair ya. Seperti ini. Kemudian untuk penyemaian tadi setelah siap tinggal disiram. Ini airnya dicampur
pupuk ini Ini sebanyak sebanyak 10 kali aja ini untuk 2 liter. Tuh 2, 3, 4, oh gitu. 5, Oke, siap. 6, 7, 8. 8, 9, 10. Nah, Di bonus sih, Pak? itu Enggak. nggak usah, nggak apa-apa. Setelah itu baru Ditutup. Oke, berarti tadi kalau kocok dulu. dikocok dulu. Berarti tadi kan ini 2 liter. Ya. 2 liter 10 kali ini tetesan. Ya. Berarti kalau 1 liter 5 tetesan saja. Ya. Itu sudah cukup. Cukup. Oke, siap. Setelah itu dikocok dan disiramkan. Siramkan. Oke, tadi ditutup tipis-tipis. Hari itu. Nah, oke. Ini kan ini contoh ya. Nah, kemudian disiramkan seperti ini aja. Nah, Ini sudah cukup Pak Wo ya? udah cukup kayak gini. Sudah cukup. Jadi yang bawah bawaannya sudah basah, kemudian ditanam di atas, kemudian karena yang penutup atas tadi masih kering, disiram pakai nutrisi. Oh, kalau yang media yang bawah tadi pakai nutrisi enggak, Pak? Biasanya Pak Wo? Dikasih dikit. Dikasih juga. Dikasih juga. Ya. Oh, begitu. Dalam satu kotak seperti ini biasanya berapa ini tetesan? Ya kayak ini tadi dikum kayak ini, taruh di ember, air itu taruh di ember, terus ini dimasukkan. Masukkan begitu ya. Oke, siap. Baik Pak Wo. Habis itu nanti ya kalau khusus untuk bonggolan harus disungkup pakai plastik juga bisa, tutupnya ini juga bisa. Kan ini ada tutupnya. Ada. Harus disungkup ini. Harus disungkup. Nah, Harus disungkup. Ini. Oh, begitu. Iya. Jadi kawan-kawan untuk semaian bonggol tadi ya sebaiknya disungkup. Setiap seminggu sekali dikasih semprot lagi. Seminggu sekali. Seminggu sekali nggak apa-apa. Tanpa disiram, Pak. Tanpa disiram, disemprot ini aja. Ini soalnya masih basah, bawahnya pasti basah terus. Masih basah. Pasti basah. Karena posisi disungkup Pak Wo ya. Iya. Jadi tidak perlu dikotor air tapi cukup dikasih semprotan nutrisi. Nutrisi itu, ya. Itu peluangnya selama ini Pak Wo ini berapa persen? 120% atau berapa persen? Ya itu ya paling kalau 70 itu paling yang busuk paling 1, 2, 3. Tetap ada yang busuk. Ya, kalau hitungannya ya. Kalau hitungannya masih 90% Pak Ya, Wo ya. ya. Oke, siap Pak Wo. Kalau yang contohnya yang kemarin-kemarin itu banyak yang itu Oke. tumbuh. Oke, siap. Oke, berarti kesimpulannya Pak Wo bisa kita ulangi mungkin ini tadi yang cara penyemaian tanpa akar, tetapi ada daunnya. Ya, memakai media yang sama Pak Wo ya. Sama. Medianya sama. Akan tapi ini lebih padat. Ya. Lebih padat. Ini tidak disungkup. Tidak disungkup. Tapi bawahnya diberi nutrisi kayak ini tadi. Dilepek gitu Pak Wo ya. Kayak gini dikasih air. Dikasih air. Udah itu aja, nggak usah disungkup. Nggak usah disungkup. Nanti 1 bulan keluar akar. Pasti Keluar akar. Oke, siap. Tanpa lonyot Pak Wo ya. Tanpa lonyot. Oke. Baik. Kemudian yang selanjutnya tadi penyemaian untuk bonggol yang tanpa akar, tanpa daun seperti ini. Nah, seperti ini. Baik kan kalian semuanya, kita sudah clear ya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari pertanyaan dari sahabat. Ini kayaknya Pak Wo sudah capek ini. Iya. Saya juga capek Pak Wo, terbang dari timur loh Pak Wo. Harus no. Oke, siap Pak Wo. Iya. Pertanyaan kok. Oke, siap Pak Wo. Terima kasih sekali Pak Wo. Mudah-mudahan kita ketemu di lain kesempatan dengan konten yang lebih bermanfaat lagi. Siap. Terutama Pak Wo, terutama tentang perawatan aglonema Pak Wo. Tentang jamur dan juga mungkin hama penyakit itu nanti perawatannya bagaimana, mohon Pak Wo nanti kasih ilmunya. Oke, siap. Oke, terima kasih Pak Wo. Ya. Selamat beraktivitas kembali. Siap. Ya, baik kan semuanya. Terima kasih sekali atas perhatiannya dan mudah-mudahan bermanfaat. Dari kami Aidina Garden undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.